Perkenalkan, saya Rahel Wiwit Grace Utami, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan soal nomor 2. Soalnya, PT R dan R, Rahel dan Riyadil ingin menghitung gaji pegawainya dengan masa kerja selama di perusahaan tersebut. Berikut data masa kerja pegawai dan gajinya. Ini datanya, data masa kerja dalam bentuk tahun dan data gaji dalam bentuk dolar. Masalah yang akan diteliti ada 2, yaitu apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah pegawai. Yang kedua, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan. Ini untuk soalnya. Baik, langsung saja kita mulai. Kita buka aplikasi SPSS. Langkah pertama, kita masuk ke variabel view. Oke, di sini kita ketikkan variabel masa kerja. Yang di bawahnya kita ketikkan variabel gaji. Oke, di bagian tipe ini kita pilih numerik. Ini desimalnya kita nolkan karena kita tidak menggunakan angka desimal. Yang variabel gaji juga untuk tipenya kita numerik, desimalnya kita nolkan. Oke. Kemudian di bagian aling, ini kan right. Kita rubah ke left. Yang ini juga kita rubah ke left. Oke, di bagian variabel view sudah siap. Maka akan muncul variabel di sini masa kerja dan gaji. Selanjutnya kita inputkan datanya. 3, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 9, 10, 15, 10, 15, 10, 15 lagi, terus 10, 15, terus 11, 5, 7, 8, 12, 14. Pas ya, datanya ada 20. Kemudian di bagian gaji, kita juga input, kita masukkan 350, 300, 400, 950, 500, 750, 825, 1000, 700, 950, 750, 400, 525, 600, 750, yang terakhir 825. Oke. Setelah selesai kita inputkan datanya, kita masuk ke ke pengerjaannya. Yang pertama, kita pilih analisis, kemudian regression, lalu pilih yang linear. Oke, kita klik. Oke, di bagian sebelah kiri ada 2 variabel, masa kerja dan gaji. Pindahkan variabel masa kerja ke dalam kolom dependent. Selanjutnya, pindahkan variabel gaji ke dalam kolom independent. Kemudian isi kolom method ini dengan enter. Oke. Selanjutnya kita pilih option. Kita pilih option. Pada pilihan stepping method kriteria, masukkan angka 0,05.
Oke, di sini kita masukkan 0,05. Ini sudah benar. Pada kolom entry, beri centang pada include constant in equation. Oke, di sini kita centang. Selanjutnya, pada pilihan missing value, centang exclude cases leads with. Nah, ini kita juga sudah centang. Kemudian kita pilih continue. Oke, selanjutnya kita pilih kolom statistik regression atau perlakuan koefisien regresi. Tetap aktifkan pilihan estimate. Ini kita aktifkan, kita cengklang. Klik pada pilihan deskriptif pada kolom sebelah kanan serta aktifkan model fit. Nah, jadi ini model fitnya kita centang sama deskriptif. Oke. Selanjutnya klik continue. Kita klik continue. Lalu kita klik OK untuk memproses data. Oke, jadi pengerjaan kita sudah benar karena di sini sudah muncul Jadi kesimpulannya, rata-rata masa kerja dengan jumlah data 20 data adalah 8,7 tahun dengan standar deviasinya 3,895. Seterusnya, rata-rata gaji dengan jumlah data 20 data adalah 675,00 dolar dengan standar deviasi 213,060 dolar. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Apakah ada hubungan antara masa kerja dengan gaji pegawai? Jadi jawabannya, dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara masa kerja dengan gaji yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,926. Ini artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara masa kerja dengan gaji searah. Artinya, jika semakin besar masa kerja atau semakin panjang jangka kerja kita, maka gaji yang akan kita dapatkan cenderung akan terus meningkat. Berdasarkan arahnya, apabila positif, maka hubungan searah. Jadi, jika satu variabel naik, maka yang lain juga akan ikut naik. Begitu juga dengan apabila negatif, maka hubungannya akan berlawanan. Jika positif, hubungannya akan searah. Jika negatif, hubungannya akan berlawanan. Jika berlawanan, maka jika satu variabel akan turun, maka variabel lainnya juga akan turun. Selanjutnya, untuk melihat hubungan antara variabel masa kerja dengan gaji signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitas signya sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Oke, untuk soal nomor 1 sudah terjawab. Jadi intinya ada hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan gaji pegawai. Baiklah, kita sambung untuk soal nomor 2, yaitu apakah kecenderungan gaji di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan. Soal nomor 2 ini jawabannya bisa kita lihat langsung dari jawaban soal nomor 1 tadi, yaitu hubungan antara masa kerja dengan gaji adalah 0,926 atau dapat dikatakan sangat kuat, searah, dan signifikan. Jadi, kecenderungan gaji
secara umum akan mengalami kenaikan atau meningkat di masa depan karena semakin panjang jangka masa kerja kita, maka gaji kita akan semakin meningkat atau besar. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Saya ucapkan terima kasih.